jelas-jelas dari awal kemunculan nama Ridwan Kamil emang nggak diterima sama masyarakat. Bukan gua ngada-ngada, lo pada bisa cek sendiri faktanya di lapangan. Banyak tuh video penolakan Ridwan Kamil beredar di media sosial sejak kampanye. Abis pencoblosan kemarin itu, kayaknya gue nggak lihat sama sekali penjelasan dari tim kampanye Ridho yang ngasih bukti kalau Pilkada Jakarta harus 2 putaran. Terus ada lagi nih kasus pihak tim Ridho kabarnya menolak tanda tangan hasil perhitungan berjenjang di tingkat kecamatan. Aduh Bapak, kemarin katanya kalian menunggu hasil yang dikeluarkan oleh KPU. Lah sekarang kok giliran proses perhitungan berjenjang udah berlangsung, kok kalian malah menolak? Jadi sebenarnya kalian ini maunya apa sih? Kok seneng banget kayaknya bikin gaduh di Jakarta? Kalau label wajah Ridwan Kamil dan Suswono itu ada di paket-paket bansos seperti sembako, beras, minyak yang disebar ke warga Jakarta. Kok masih bisa kalah juga? Jangan giliran udah kalah kayak gini, yang kalian salahin tuh wasitnya. Pilkada Jakarta jadi aib buat Kimples yang udah jumawa dan sesumbar. Kalah. Siapa yang nyangka pasangan Ridho alias Ridwan Kamil Suswono ternyata kalah telak di Pilkada Jakarta. Padahal dulu pas awal-awal Ridwan Kamil Suswono didukung 15 partai dari Kimples. Ditambah endorse dari berbagai tokoh nasional maupun para artis dan influencer papan atas. Cuman sayangnya setelah semua orang turun gunung buat Ridwan Kamil, ternyata warga Jakarta tetap milih Mas Pram dan Bang Dul yang diusung oleh PDIP dan Partai Hanura. Coba deh kalian bayangin, 2 partai melawan 15 partai. Kalah di putaran pertama aja udah memalukan. Apalagi kalau kalah telak 1 putaran. Wah, malunya tuh sampai ke gorong-gorong kali ya. Selain 15 partai, ternyata ada sosok yang katanya bisa ngangkat elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta, yaitu Gibran dan Jokowi. Tapi apa hasilnya? Bukannya meningkat, yang ada makin jongkok tuh elektabilitas. Kurang pede apa coba mereka? Didukung mantan presiden yang baru aja lengser. Ditambah wakil presiden yang baru aja naik. Ternyata nggak sampai di situ aja. Di masa tenang, Raffi Ahmad, sang utusan khusus presiden, memposting selembar surat pernyataan dukungan untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono yang bertanda tangan Presiden Prabowo. Tuh, lu pada lihat deh, gimana kurang pede coba, dukungannya nggak kaleng-kaleng kan. Jadi wajar aja kalau mereka itu sekarang lagi rempong banget di Jakarta. Kasak-kusuk sana sini, nyoba berbagai cara untuk menggagalkan kemenangan Mas Pram dan Bang Dul di 1 putaran Pilkada Jakarta. Abis pencoblosan kemarin itu, kayaknya gue nggak lihat sama sekali penjelasan dari tim kampanye Ridho yang ngasih bukti kalau Pilkada Jakarta harus 2 putaran. Soalnya mereka cuma berpatokan sama hasil quick count yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas pada hari pencoblosan. Sedangkan 6 lembaga survei lainnya udah nunjukin kalau perolehan suara 3 emang di atas 50% plus 1 suara. Anehnya lagi, mereka itu nggak mau nunjukin data hitung cepat versi Sirekap KPUD yang mestinya bisa mereka lihat 1 persatu form C1 hasil dari tingkat TPS. Gua menganggap pihak Ridho ini emang nggak terima aja sama kekalahannya. Coba kalau kalian perhatiin, kemarin itu ada aksi demo di depan gedung KPUD Jakarta. Masanya adalah dari pendukung Ridwan Kamil Suswono yang menuntut agar pihak KPUD Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan. Cuma yang lucunya jumlah mereka itu nggak nyampe 50 orang.
Terus beredar juga nih beberapa pesan broadcast di WhatsApp grup yang isinya adalah ada upaya pemaksaan dari pihak-pihak yang gak terima sama kekalahan Ridho. Dan mereka ngarep banget supaya Bawaslu Jakarta mengeluarkan rekomendasi PSU di beberapa kecamatan atau kelurahan. Nah, yang kayak gini-gini nih bikin warga Jakarta makin kesel. Udah jelas-jelas dari awal kemunculan nama Ridwan Kamil emang gak diterima sama masyarakat. Bukan gua ngada-ngada, lo pada bisa cek sendiri faktanya di lapangan. Banyak tuh video penolakan Ridwan Kamil beredar di media sosial sejak kampanye. Terus kalau udah kayak gitu, masa lo mau nyalahin KPUD atau Bawaslu? Terus ada lagi nih kasus pihak tim Ridho kabarnya menolak tanda tangan hasil perhitungan berjenjang di tingkat kecamatan. Aduh Bapak, kemarin katanya kalian menunggu hasil yang dikeluarkan oleh KPU. Lah sekarang kok giliran proses perhitungan berjenjang udah berlangsung, kok kalian malah menolak? Jadi sebenarnya kalian ini maunya apa sih? Kok seneng banget kayaknya bikin gaduh di Jakarta? Mestinya kalian itu introspeksi diri. Kenapa pasangan Ridho udah didukung 15 partai, di endorse mantan presiden, didukung presiden dan wakil presiden yang lagi ngejabat, kok masih bisa kalah? Mestinya kalian berkaca. Kan waktu itu Marwar Sirait pede banget nantang-nantangin PDIP dan Anies Baswedan buat adu kuat sama Kimples. Kok masih bisa kalah juga? Jangan giliran udah kalah kayak gini, yang kalian salahin tuh wasitnya. Udah gitu pas tahu suaranya anjlok, kalian malah bikin konferensi pers dan menuduh adanya kecurangan pada saat kampanye dan masa tenang. Hello, dibilangin kalian itu mestinya berkaca. Kan udah terpampang jelas dan nyata kalau label wajah Ridwan Kamil dan Suswono itu ada di paket-paket bansos seperti sembako, beras, minyak yang disebar ke warga Jakarta. Pakai bikin acara sayembara berhadiah 10 juta rupiah pula. Malah senjata makan tuan. Padahal logikanya kan gini ya, Kimples itu sekarang ada di barisan pemerintah. Apalagi partai kayak Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKS, PKB, dan partai besar lainnya udah pada dapat jatah menteri di kabinet Pak Prabowo. Sedangkan PDIP dan Hanura posisinya sekarang masih sebagai oposisi di Jakarta. Masa iya sih pihak yang posisinya berseberangan sama istana dianggap punya kekuatan besar untuk menyalurkan bansos ke masyarakat? Yang bener aja bos. Udahlah sekarang mestinya tim Ridho ini berbenah diri. Coba bercermin apa yang bikin Ridwan Kamil dan Suswono ditolak masyarakat Jakarta. Lagian mau nyalon di Jakarta masa KTP cagup cawagupnya masih di Jawa Barat? Kan warga jadi mikir kita disuruh nyoblos muka dia. Lah dia sendiri malah nyoblos muka orang lain di Jawa Barat. Udah dulu lah, takut ada yang makin baper nanti. Pokoknya percayain aja sama Mas Pram dan Bang Do. Jakarta pasti menyala. Bye.